Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tamasya Diskusi. Kali ini saya sedang berjalan-jalan ke daerah Weru. Tepatnya dekat-dekat Pleret lah. Nanti teman-teman bisa searching juga. Dan kali ini saya ngambil tempat yang direkomendasikan oleh beliau. Beliau ini siapa? Nah, beliau ini saya biasa sebut dengan Kang Aib. Beliau ini lengkap buat saya. Guru iya, kemudian sahabat iya, teman curhat iya, pokoknya semuanya. Makanya paket lengkap saya temukan beliau ini. Teman-teman bisa searching nanti di Google ataupun dimanapun. Yang ada di samping saya ini tokoh. Tokoh bukan sembarang tokoh, bukan tokoh bangunan ya. Nah, beliau ini menjadi pengelola Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Cirebon. Saya sebut beliau dengan Kang Aib. Gimana Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah. Aktivitas masih berjalan normal? Aktivitas masih berjalan normal dengan situasi yang hari ini serba terbatas, tapi insya Allah berjalan normal. Alhamdulillah. Di era new normal ini mulai ada perbedaan nggak Kang dengan kegiatan yang sebelum-sebelumnya gitu? Tentu itu sangat berbeda karena memang pada saat sebelum ada COVID ini aktivitas dilakukan secara biasa, normal. Tetapi kemudian hari ini kita melakukan aktivitas dengan berbagai keterbatasan, tetapi bukan tidak beraktivitas. Kita ikuti peraturan pemerintah, tetapi juga kita jalankan kewajiban kita sebagai abdi masyarakat. Siap. Jadi kita aja duduk nih udah sesuai dengan protokol kesehatan ya. 1 meter ya? Ya, kurang lebih 1 meter. Kurang lebih 1 meter. Nah, kita akan berbincang tentang bagaimana sih kondisi Kabupaten Cirebon terkait dengan HIV/AIDS. Artinya ini virus yang sangat ganas sekali, akan tetapi banyak hal yang perlu kita pelajari agar wawasan kita terhadap HIV/AIDS ini lebih komprehensif, artinya cara menanggulanginya, mencegahnya, kemudian menghindarinya. Nah, saya pengen menelisik nih Kang, kalau di Kabupaten Cirebon ini perkembangannya gimana gitu Kang? Karena media nggak begitu banyak mengangkat ya kalau yang menurut saya gitu ya. Persoalan HIV di Cirebon, kita berbicara Cirebon saja, tidak perlu skala Indonesia karena terlalu besar. Terlalu besar. Ruang lingkup Cirebon saja, persoalan ini memang tidak kemudian menjadi persoalan yang mudah untuk diselesaikan. Betul. Aktivitas tentang pencegahan dan penanggulangan HIV ini sudah berjalan kurang lebih sejak tahun 2000-an. 2000. Hampir 20 tahun. Ya. Walaupun Komisi Penanggulangan AIDS ini dibentuk sesuai dengan Perpres 75 tahun 2006 itu, tahun 2006 baru dibentuk. Tetapi sejak tahun 2000, Kementerian Kesehatan sudah mempelajari tentang situasi epidemi HIV yang ada di Indonesia. Mungkin hari ini HIV popularitasnya sedang berada pada grade yang kalau jatuh tidak, karena kita tidak sedang berlomba, tetapi HIV ini karena hari ini ada situasi yang lebih mengkhawatirkan dengan adanya COVID, maka HIV bukan berarti tergeser, bukan berarti HIV tidak diperhatikan, tetapi perhatian kita semua sedang ke COVID. Karena ternyata antara HIV dengan COVID ini ada kemiripan katanya ya Kang ya. Satu kemiripan, kemudian juga ada semacam saling menimbulkan gitu ya. Gitu. COVID ini juga sangat berdampak bagi orang yang terdampak HIV. Karena kalau HIV dan Corona ini katanya ya, kalau yang saya dengar itu kemiripannya itu sama-sama menyerang imun. Kalau HIV clear ya, bahwa HIV ini virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Human Immunodeficiency Virus namanya, atau HIV. Kalau COVID ini kan semacam virus yang lebih berpotensi menyerang orang yang memang memiliki kekebalan tubuh yang rendah. Iya. Tapi secara spesifik dia tidak menyerang kekebalan tubuh. Saya pikir saya tidak begitu banyak mempelajari tentang COVID karena memang ada
institusi tersendiri, tetapi saya mencoba bagaimana mempelajari bahwa COVID ini jangan sampai berdampak terlalu jauh bagi rekan-rekan kita yang terdapat HIV. Kemudian kalau yang saya lihat gitu di beberapa media yang menyatakan bahwa sekarang itu angka HIV/AIDS pengidap ya atau ODA ya disebutnya. ODA itu lumayan cukup tinggi di Kabupaten Cirebon itu. Ya. Sekitar 2.000-an gitu kan. Menurut Akang ini permasalahan pokoknya itu di apa gitu? Sejak awal kurang lebih tahun 2000 program P2HIV ini berjalan, kasus pertama ditemukan tidak banyak, hanya hitungan masih jari lah gitu ya. Jari. Tapi kemudian seiring dengan perjalanan program yang terus-menerus dilakukan oleh berbagai pihak, dalam hal ini ada pihak pemerintah, pihak swasta, juga masyarakat. Sampai hari ini di Kabupaten Cirebon, kita rekap sampai bulan Mei 2020 itu ada 2.179 orang. 2.179 Ya, orang. 2.179 orang dengan penambahan angka kasus di tahun 2020 saja sampai dengan bulan Mei itu ada 110 orang. 110 Ya. orang. Itu angka yang kita dapatkan dari laporan-laporan stakeholder terkait dengan program pencegahan penanggulangan HIV yang direkap oleh tim data kami di KPA yaitu Dinas Kesehatan. Adanya datanya di SIHA, jadi itu insya Allah datanya paling. Nah kemudian untuk menanggulangi hal ini agar penyebarannya tidak begitu masif gitu. Ya. Dari KPA sendiri ada program khusus nggak gitu? Tiap bulannya atau tiap minggunya gitu? Perlu kiranya saya pikir saya coba untuk mengungkapkan dulu Betul. KPA, karena KPA ini satu komisi yang dibentuk oleh pemerintah melalui keputusan presiden yang memang tingkat popularitasnya nggak terlalu populer seperti komisi-komisi lain. Iya, Mungkin teman-teman semua sering mendengar istilah komisi. betul. Komisi ini bukan kan? Bukan komisi yang dikeluarkan dan ditaruh di bawah meja, Oh iya bukan. tapi ini di atas meja, Di atas ya, meja. dengan berkas-berkas. Komisi itu kan secara interpretasi kita bisa pahami bahwa adanya sebuah komisi ini, komisi dibentuk karena ada situasi yang mendesak. Betul. Ada situasi yang urgent baru dibentuk sebuah komisi. Betul. Pemilihan umum kenapa ada komisi? Karena mendesak, harus ada Mendesak. yang ngurus kan begitu. Betul. Pemberantasan korupsi sama, karena mendesak maka harus ada yang ngurus. HIV dianggap mendesak, sehingga Iya. kemudian muncul Perpres 75 itu. Iya. Bentuklah Komisi Penanggulangan AIDS di tingkat nasional, provinsi sampai di kabupaten kota. Kabupaten Cirebon tahun 2006 itu KPA sudah terbentuk dengan 2 core program. Yang pertama program pencegahan atau preventif, yang kedua program penanggulangan atau kuratif. Itu core-nya. Dengan berbagai macam indikator yang ada di bawah. Tujuannya adalah bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi penularan HIV baru. Betul. Kemudian yang kedua, preventif kuratifnya bagaimana agar ketika memang sudah ada kasus, bagaimana kita menangani. Betul itu. Itu sudah berjalan sejak lama. Yang paling sulit di awal program berjalan ini adalah mengungkap. Kita menemukan angka 1 orang HIV positif bukan hal yang mudah. Iya. Kenapa? Karena Undang-Undang Kesehatan itu mengatur tes HIV. Mungkin satu-satunya tes yang nggak bisa dipaksa adalah tes HIV. Saudara-saudara, teman-teman kalau mau dites narkoba, institusi yang berwenang tentang narkoba boleh Boleh. melakukan tes kepada siapapun, dipaksa atau tidak dipaksa. Tapi HIV itu nggak boleh. Jadi di satu sisi kita harus menangani, di sisi lain mencari kasusnya saja tidak mudah. Karena orang harus dengan sukarela dites oleh kita. Mas Ridwan bayangkan saja bagaimana orang kita ajak tes dan dia harus sukarela. Kalau tidak sukarela kita batal, tidak boleh tes. Namanya HIV. Namanya VCT. Voluntary Counseling Test. Jadi harus voluntary, harus Kesukarela. Nggak boleh kalau nggak sukarela. Oh gitu ya. Saya paksa Mas Ridwan tes darah, kemudian tes HIV nggak boleh. Kecuali tes yang memang dilakukan untuk menjaga keselamatan bersama. Salah satunya misalkan donor darah. Oh iya. Kalau donor darah, setiap darah itu dites semua penyakitnya. Pasti di screening dulu. HIV-nya, semua di screening. Tapi ketika orang melakukan donor darah dan dinyatakan dia positif, itu yang bersangkutan tidak akan dikasih tahu bahwa dia HIV. Gitu. Ini hanya untuk menjaga agar darahnya bersih. Iya. Artinya status HIV seorang boleh dikasih tahu pada orang yang bersangkutan. Itu ketika dilakukan konseling dulu. Jadi harus ada ngobrol dulu, konseling dulu.
kesiapan mental dari si orang yang akan dites, baru dilakukan tes. Gitu. Jadi mencari datanya sedikit tidak mudah, apalagi menanggulanginya. Makanya kenapa HIV ini landai, gitu ya. Penanganan di Indonesia ini trennya landai karena memang ini butuh waktu mencari kasus, kemudian mengobati kasus, kemudian mencegah agar tidak terjadi kasus. Karena apalagi kalau melihat ya ada yang terdampak yang masih ringan gitu, itu kan nggak begitu berbeda dengan orang yang biasa, yang sehat-sehat aja gitu ya. Ya. Nah ini kaitannya dengan tafsir dari istilah HIV ini. Ada dua, ada HIV, ada AIDS. Ya. Kadang-kadang masyarakat bingung membedakan antara HIV dan AIDS. HIV itu apa, AIDS itu apa? Tadi kita sempat bahas HIV itu Human Immunodeficiency Virus. Virusnya. Jadi nama virusnya itu HIV. Jadi nggak ada orang istilahnya dia sakit HIV gitu ya. AIDS itu apa? AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Dampaknya. Artinya HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Ini perlu diberikan garis bawah. Hanya virus yang ada di tubuh manusia. Hanya virus yang ada di tubuh manusia. Artinya HIV nggak bisa hidup di ayam, HIV nggak bisa hidup di nyamuk. Jadi hoax tuh kalau ada orang bilang gigit nyamuk kena HIV, nggak begitu. Karena HIV hanya bisa tinggal dalam tubuh manusia. Pun itu hanya di beberapa tempat saja. Ini harus dipahami. Jadi AIDS itu tadi adalah sekumpulan gejala penyakit ketika orang sudah mengidap HIV. Orang HIV belum tentu sakit. Seorang pengidap HIV atau dalam istilahnya kita sebut tadi sebagai ODA, itu tidak berarti sakit, tapi dia positif HIV dan dia bisa menularkan HIV. Tapi belum tentu sakit. Orang HIV. Jadi mungkin keliru kalau kita bilang orang sakit HIV.